Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia tidak memiliki putra dan tidak ada sekutu dalam kerajaannya. Dia telah mengutus para rasul sebagai duta kerajaannya untuk membawa petunjuk dan sistem kehidupan yang lurus, agar dimenangkannya tata kehidupan tersebut di atas sistem kehidupan manapun di muka bumi ini. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berdaulat dan tidak ada yang berhak ditaati selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada pembawa risalah Islamiyah, penutup para nabi, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, beserta orang-orang yang senantiasa mengikutinya dengan kebaikan sampai akhir zaman nanti. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman rohani saya, pengalaman-pengalaman religius saya di dalam memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpindah dari agama yang saya anut ketika saya sejak dari lahir, yaitu agama Kristen. Kemudian saya berpindah menjadi seorang penganut agama Islam yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di tanah air yang kita cintai ini, sebahagian besar mereka yang telah berpindah agama itu adalah orang-orang yang mempergunakan akalnya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka ketika sebelum muslim, mereka ini adalah sebahagian dahulunya pernah menjadi aktivis-aktivis di dalam agama mereka yang dahulu. Dan di antara mereka yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, saudara-saudaraku yang saya cintai, adalah saya sebagai hamba Allah yang telah memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengutarakan dengan jujur kepada saudara-saudaraku sekalian tentang pengalaman-pengalaman religius yang saya alami, bagaimana prosesnya sehingga saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun saya mengetahui bahwa saudara-saudara sekalian bukanlah baru yang pertama kali mendengarkan cerita pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang berpindah agama. Bahkan kita sudah sering mendengarkan pengalaman-pengalaman rohani dari orang-orang yang berpindah agama tersebut. Namun setiap kali kita mendengarkan cerita-cerita pengalaman mereka, setiap kali pula kita tertarik, haru, dan akhirnya kita semakin menyadari betapa memang agama Islam inilah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa kita buktikan saudara-saudara, di sana-sini memang sering juga terjadi pemurtadan atau orang-orang yang keluar dari agama Islam. Hanya saja ada perbedaan yang sangat menarik antara orang-orang yang berpindah agama dari agama Kristen atau dari agama yang lain kepada agama Islam ini. Sangat jauh perbedaannya dengan orang Islam yang keluar dari agama Islam kemudian masuk kepada agama yang lain. Katakan masuk kepada agama Kristen. Di mana letak perbedaannya saudara-saudara? Kalau orang-orang dari agama lain masuk agama Islam ini, itu sebagian besar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena membandingkan antara agama mereka yang semula dengan agama Islam. Mempergunakan akal sehat mereka. Lalu setelah mereka bandingkan, ternyata mereka dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Islam inilah agama yang terbaik, agama yang paling bagus, agama yang paling sempurna jika dibandingkan dengan agama di luar agama Islam. Dan di sini kita bukan mendiskreditkan agama di luar Islam, namun secara jujur itu harus kita akui melalui sebuah perbandingan konsep yang dimiliki oleh masing-masing agama tersebut.
Namun sebaliknya, orang-orang yang berpindah agama, keluar dari agama Islam, masuk kepada agama Kristen atau agama yang lain, itu secara umum mereka bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekritisannya, bukan karena kejeniusannya, tetapi mereka keluar dari agama Islam ini hanyalah disebabkan oleh faktor-faktor materi, bukan karena sesuatu yang bersifat ilmiah. Kalau ada orang-orang keluar dari agama Islam, lalu mengaku-ngaku dahulunya dia ketika di dalam agama Islam adalah seorang aktivis Islam, itu sangat irasional, sangat mustahil saudara-saudara. Belum pernah kita mendengar ada seorang ustadz atau kiai keluar dari agama Islam karena menemukan kelemahan-kelemahan Islam atau melihat kelemahan-kelemahan Al-Quran dan lain sebagainya. Itu tidak ada pernah terjadi di dunia ini. Tetapi justru sebaliknya, orang yang berpindah agama kepada agama Islam ini, karena mereka dahulunya mempelajari ajaran-ajaran agama mereka, lalu banyak menemukan kelemahan-kelemahan di dalam konsep agamanya. Lalu setelah mereka bandingkan dengan konsep Islam itu sendiri, akhirnya mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah pada kesempatan ini saya menceritakan sekelumit pengalaman-pengalaman rohani saya di dalam memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari perjalanan spiritual saya ini bisa memberikan kontribusi moral kepada saudara-saudaraku umat Islam untuk lebih meyakini bahwa agama Islam itulah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah agama Islam. Dan di dalam ayat yang lain Allah jelaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka agamanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di akhirat mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali saya mengawali cerita pengalaman masuk agama Islam ini mulai dari pengalaman-pengalaman saya ketika masih beragama Nasrani. Kemudian bagaimana proses saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan saya sampaikan kepada saudara-saudara di mana sebenarnya kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan agama Islam kalau kita bandingkan dengan agama yang lain. Dan terakhir nanti saya akan kemukakan kepada saudara-saudara apa usaha-usaha dari kelompok-kelompok di luar Islam, khususnya dari agama saya dahulu, agama Kristen, untuk memperjuangkan tegaknya agama mereka di dalam usaha untuk menarik umat Islam agar berbondong-bondong menuju agama mereka. 4 poin inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dari 4 poin ini nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Lalu kita memahami bahwa ternyata Islam itu adalah agama pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa saya sebagai orang yang berasal dari daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara, suku saya adalah Batak. Sebagaimana umumnya orang-orang Batak yang berasal dari Tapanuli Utara, sebahagian besar atau mayoritas beragama Kristen. Dan saya lahir dari tengah-tengah keluarga yang beragama Kristen Protestan hingga saya berusia 27 tahun. Saya ketika beragama Kristen, nama saya diberi oleh orang tua sejak dari lahir, kebetulan tanpa kompromi dengan saya, Bernard Nababan. Namun setelah saya menjadi Muslim, nama itu saya ganti menjadi Syamsul Arifin Nababan. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat taat. Kedua orang tua saya sebagai aktivis gereja. Ayah saya dahulunya seorang pendeta hingga akhir hayatnya. Sayang 1000 kali sayang, ayah saya telah meninggal dunia tahun 86 dalam iman Kristiani. Di mana ketika itu saya belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai anak, saya merasa sedih jika orang tua saya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala belum sempat beriman terhadap agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua ini saya serahkan kepada Allah. Barangkali inilah takdir Allah kepada orang tua saya. Dan saya bersyukur bahwa ibu saya alhamdulillah sampai saat ini masih hidup, namun belum tergerak hatinya untuk memeluk agama Islam ini. Walaupun sudah berkali-kali saya menyampaikan dakwah Islam pada orang tua dan keluarga, tetapi kewajiban saya hanyalah menyampaikan dakwah Islam. Saya tidak berkewajiban mengislamkan mereka, karena Islam atau tidak seseorang sangat bergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah menyatakan dalam Al-Quran, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun yang dapat menyesatkan mereka. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang jua pun yang bisa menunjuki kehidupan mereka. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah sesatkan orang-orang yang dikehendaki dan diberikan petunjuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kami bersaudara ada 7 orang dan saya adalah anak yang ketiga. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keluarga, sayalah orang yang pertama yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun berkat kegigihan saya di dalam menyampaikan dakwah Islam kepada keluarga, akhirnya Allah pun memberikan petunjuk kepada 2 orang adik kandung saya. Dan masing-masing mereka telah menyatakan diri sebagai muslim sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu. Yang saat ini mereka telah saya sekolahkan di sebuah pesantren untuk mendalami agama Islam ini. Namun 4 orang saudara saya ditambah ibu, saya mohon doa kepada saudara-saudaraku. Doakanlah ibu saya dan saudara-saudara saya yang lain. Mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu saya tegaskan pada kesempatan ini, bahwa ketika saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang beragama Kristen, saya tidak lagi sebagai jemaat biasa, tetapi saya kebetulan ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu dapat mengikuti jejak orang tua saya, menjadi seorang rohaniawan gereja. Dan saya sudah sempat menjadi aktivis gereja selama 3 tahun. Dan saya berterima kasih kepada orang tua. Justru setelah saya disekolahkan yang secara khusus untuk mendalami ajaran-ajaran Kristen di dalam mempersiapkan menjadi seorang rohaniawan gereja kelak, ketika itulah saya telah mempelajari ajaran-ajaran Kristen. Barulah saya memahami bahwa ternyata agama yang saya anut ketika itu sudah sangat nyata-nyata menyimpang dari ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dahulu kepada para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah umatnya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang-orang yang tadinya sudah menjadi aktivis gereja, setelah mereka pelajari ajaran-ajaran Kristen, malah mereka meninggalkan agama Kristen itu, kemudian setelah diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian mereka masuk agama Islam. Kita sering mendengarkan pengakuan-pengakuan dari orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama mereka yang dahulunya mantan-mantan aktivis gereja. Setiap kali kita bertanya kepada mereka, apa yang melatar belakangi mereka sampai meninggalkan agama Kristen, kemudian masuk agama Islam? Selalu alasannya sama. Saya katakan sama, karena kita masuk agama Islam ini justru setelah meragukan kebenaran konsep dari agama Kristen. Dan saya, saudara-saudara, menilai sebuah agama itu selalu objektif. Saya tidak pernah menilai kebenaran satu agama itu dari penganut agamanya atau dari manusianya. Sebab kalau kita menilai kebenaran satu agama, melihat dari personnya, melihat dari penganutnya, sampai kapanpun barangkali kita tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebenaran yang hakiki. Namun ketika itu, saya selama mempelajari agama Kristen, saya bersungguh-sungguh ingin mendalami dan mengetahui lebih jauh apa sebenarnya ajaran-ajaran Kristen yang saya imani ketika itu. Nah, pada saat itulah saudara-saudara, setelah saya telaah, saya kritisi, saya pelajari konsep Kristen secara komprehensif, secara menyeluruh, barulah saya menyadari bahwa ternyata Alkitab yang menjadi kitab suci umat Kristiani itu tidak lagi sakral, tidak lagi suci dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam kitab suci Alkitab tersebut justru lebih banyak perkataan-perkataan manusia yang dianggap oleh sebagian besar umat-umat Kristiani adalah mereka yang telah mendapatkan Ruhul Kudus atau roh yang suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses demi proses saya jalani secara berangsur-angsur. Setelah saya pelajari agama Kristen secara menyeluruh, terutama ajaran-ajaran Alkitabnya, karena itulah yang menjadi konsep dari agama Kristen. Ketika itu bukannya saya semakin paham, lalu semakin taat kepada Tuhan saya ketika itu. Tetapi justru setelah saya pelajari agama Kristen secara menyeluruh, saya malah timbul kebimbangan, timbul keraguan-raguan terhadap kebenaran konsep itu. Bagaimana mungkin saudara-saudara, saya tetap bertahan dalam keyakinan secara dogmatis bahwa ajaran Kristen itu paling benar, sementara saya sudah mempelajari dan mengetahui betapa banyaknya penyimpangan-penyimpangan di dalam agama Kristen.
Di antaranya saudara-saudara, sampai hari ini yang masih saya bingung dan bertanya-tanya tentang agama Kristen. Hingga hari ini saya belum memahami tentang konsep ketuhanan di dalam ajaran Kristen. Kenapa saudara-saudara? Sebab di dalam iman Kristiani, konsep ketuhanan itu masih peristiwa yang menurut saya masih samar, belum jelas, masih misterius. Karena di satu sisi, keimanan umat Kristiani kepada Tuhan itu yang mereka sembah sesungguhnya adalah Tuhan yang dalam bentuknya Trinitas. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsep Trinitas dalam teologi Kristen merupakan sebuah konsep yang sangat tidak sederhana untuk memahaminya. Karena konsep Trinitas itu sendiri adanya sebuah pemahaman bahwa Tuhannya orang Kristen terdiri dari 3 oknum yang disebut dengan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, di dalam Alkitab hanya sebagian kecil saja nas-nas yang mengatakan tentang ajaran Trinitas. Di antaranya disebutkan dalam Injil 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Di sana dijelaskan bahwa di dalam sorga ada 3 yang memberikan kesaksian. Yang pertama Bapa, yang kedua Firman, dan yang ketiga Roh Kudus. Dan ketiga-tiganya ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan juga di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 disebutkan pada mulanya adalah Firman. Dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Nah, ini artinya bahwa konsep Trinitas di dalam agama Nasrani itu berpusat kepada kepribadian Yesus. Sehingga ketika itu saya bertanya, sebenarnya Yesus dalam hal ini sebagai apa? Apakah dia dalam kapasitasnya sebagai Allah, anak Allah, atau salah satu dari unsur Trinitas? Ini sangat-sangat rancu sekali konsep Kristen di dalam memahami Trinitas itu. Tetapi memang tidak seorang pun umat Kristiani yang bisa memahamkan Trinitas itu dengan pendekatan logika. Sebab kalau kita memahami Trinitas itu dengan logika, sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan itu bentuknya dalam 3 oknum tadi? Dan ketika kita bertanya, saya dulu ketika masih kuliah bertanya sama dosen saya. Saya katakan kepada dosen saya itu, ini ajaran Kristen tentang ketuhanan ini, siapa sebenarnya Tuhan kita? Allah kah atau Yesus? Kemudian sang guru mengatakan kepada saya bahwa di dalam ajaran kita ada ajaran yang dinamakan inkarnasi. Artinya Allah itu menjelma dalam pribadi Yesus. Sehingga antara Allah dengan Yesus itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam teologi Kristiani, Yesus itu bisa dikatakan 100% sebagai Allah dan juga 100% sebagai manusia. Nah, yang lebih aneh dalam ajaran Kristen ini, bahwa di dalam ajaran Kristen bukan manusia yang butuh kepada Allah, tetapi Allah lah yang mencari manusia, atau Allah lah yang butuh terhadap manusia. Jadi sangat berbeda dengan ajaran-ajaran Islam. Di dalam agama Islam, Allah sedikit pun tidak membutuhkan manusia, tetapi manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah saudara-saudara letak kerancuan daripada konsep ketuhanan di dalam agama Kristen itu. Nah, secara historis misalnya, saya melihat di dalam Alkitab tidak ada satu nas pun yang menyebutkan sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan. Karena memang kalau mereka berkeyakinan Yesus itu ada unsur ketuhanan pada dirinya, dan masih belum jelas faktor apa yang membuat ada unsur ketuhanan pada diri Yesus itu. Tetapi para pemuka-pemuka agama Kristen mengatakan adanya unsur ketuhanan pada diri Yesus itu tidak terlepas. Karena Yesus itu dari sejarah kelahirannya saja sudah berbeda dengan manusia yang lain. Yaitu tidak melalui suatu proses biologis sebagaimana umumnya manusia. Memang betul, kata orang-orang Kristen, Yesus itu terlahir ke dunia melalui seorang manusia. Tetapi dia sebenarnya adalah manusia yang utuh 100% dan juga Allah yang utuh 100%. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang membuat cara berpikir saya semakin meragukan terhadap konsep Trinitas itu. Sementara sebagian besar para tokoh-tokoh agama Kristen mengatakan bahwa adanya unsur ketuhanan pada diri Yesus itu tidak lain karena melihat dari sejarah kelahiran Yesus yang secara tidak wajar dan tidak normal, yang berbeda dengan kehidupan manusia lainnya. Dia lahir dari seorang ibu tetapi tidak punya ayah. Tetapi menurut hemat saya, bahwa Yesus itu lahir ke dunia tidak melalui sebuah proses pernikahan dan dia punya ibu, tidak punya ayah. Terlalu simpel sekali tokoh-tokoh Kristen mengatakan dengan cara yang seperti ini sehingga ada unsur ketuhanan pada dirinya. Padahal kalau mereka jujur, sebenarnya ada manusia yang lebih aneh dari kelahiran Yesus itu sendiri. Misalnya seperti Nabi Adam. Adam itu kan tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kenapa oleh manusia tidak dipertuan saja itu Nabi Adam? Sementara Nabi Isa masih punya ibu. Disinilah orang Nasrani tidak jujur di dalam melihat konsep itu. Kemudian yang selanjutnya, kata pemuka-pemuka agama mereka,
yang menyebabkan ada unsur ketuhanan pada diri Yesus itu dilihat dari aspek kemukjizatan yang luar biasa, yang sangat agung, yang dimiliki oleh Yesus. Di antaranya, Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa memelekkan orang yang buta. Bahkan Yesus dalam satu ketika pernah memberi makan manusia sebanyak 5.000 orang, hanya dengan 5 butir roti. Bahkan Yesus itu, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Tetapi menurut hemat saya, ini pun tidak cukup alasan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Sebab ada manusia yang lebih hebat daripada Yesus. Kalau melihat bahwa Yesus bisa menghidupkan orang yang mati. Barangkali kalau kita melihat kepada kisahnya Elisa, seorang nabi yang diakui dalam agama Kristen. Kalau Yesus bisa menghidupkan orang mati dalam keadaan hidup, waktu itu Yesus hidup. Sementara Elisa, dia bisa menghidupkan orang mati hanya dengan tulang belulang Elisa itu sendiri. Jadi Elisa ini ceritanya sudah mati. Itu dijelaskan dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam 2 Raja-Raja, pasal 13 ayat 21. Disebutkan ketika Elisa sudah meninggal dunia, lalu dikubur, setelah lama hancurlah tubuh atau jasad daripada Elisa, sehingga menjadi tulang belulang. Nah, suatu ketika ada manusia yang mati, lalu dikubur di atas kuburan Elisa itu. Tiba-tiba mayat yang sudah dicampakkan di atas kuburan Elisa bisa hidup. Coba kita bayangkan saudara, lebih hebat mana Elisa daripada Yesus? Kalau Yesus bisa menghidupkan orang mati, waktu itu Yesus masih hidup. Nah, sekarang Elisa bisa menghidupkan orang mati hanya dengan tulang belulangnya sendiri. Lalu kenapa Elisa tidak dipertuhan oleh orang Nasrani? Disinilah saudara-saudara pergolakan batin yang menghantui saya ketika mempelajari ajaran-ajaran Kristen secara komprehensif itu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncaknya yang paling meragukan keyakinan saya terhadap konsep ketuhanan di dalam agama Kristen itu. Di mana orang-orang Kristiani mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menjelma dalam pribadi Yesus, itu tidak lain tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat butuh kepada manusia. Dan manusia itu penuh dengan dosa. Dan dosa yang dimiliki oleh umat manusia merupakan dosa warisan dari Nabi Adam, nenek moyang kita. Lalu tidak ada jalan lain untuk mengampuni dosa manusia terkecuali Allah melalui putranya Yesus dikorbankan dalam rangka untuk menebus dosa umat manusia itu. Nah, yang paling tidak rasional dari konsep ini, saudara, kenapa harus Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk manusia? Apakah tidak sebaliknya manusialah yang harus berkorban kepada Tuhan? Apa tidak ada jalan lain atau tidak ada cara lain bagi Tuhan untuk mengampuni dosa manusia? Bukankah Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf? Kok tega-teganya Tuhan mengorbankan dirinya untuk kepentingan manusia? Berarti dengan demikian bisa dipahami bahwa manusia itu jauh lebih tinggi daripada Tuhan. Karena dalam hal ini yang berkorban adalah Tuhan, bukan manusia. Berbeda dengan ajaran Islam. Setiap tahun kita dianjurkan untuk berkorban, menyembelih hewan. Kita yang berkorban untuk Allah. Kita yang berkorban untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih tinggi daripada kita. Dan kita butuh Tuhan. Tetapi aneh dalam ajaran Kristen. Justru Tuhan yang mengorbankan dirinya. Dari sini saya punya kesimpulan. Artinya Tuhan itu lebih rendah daripada manusia. Atau manusia lebih tinggi kedudukannya daripada Tuhan. Karena yang punya kepentingan di sini bukan manusia, tapi justru Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pergolakan-pergolakan batin yang saya rasakan ketika itu. Lalu saya menyimpulkan konsep yang semacam ini sulit diterima dengan akal. Dan yang paling berkesan bagi saya, bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa agama Kristen itu dengan seluruh konsepnya sangat batil dan jauh dari kebenaran. Setelah saya banyak menjumpai dalam Alkitab ayat-ayat yang pornografi. Barangkali saudara-saudara tidak ada salahnya pada kesempatan ini saya kutip beberapa ayat di dalam Alkitab sebagai bukti di mana kelemahan-kelemahan Alkitab ini, di mana penyimpangan-penyimpangan Alkitab ini. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara betapa di dalam Alkitab yang disakralkan oleh umat Kristiani banyak sekali terdapat ayat-ayat yang porno dalam Alkitab ini. Di antaranya saudara, saya ingin bacakan bunyi ayat dalam kitab Kidung Agung pasal 7, di mana ayat ini berbicara seputar kenikmatan cinta. Jadi Alkitab ini terkadang juga seperti novel ini. Ya, bunyinya saudara, betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Ini kan kitab suci, kok porno amat bicara buah dada sepulgar itu. Apa ini kitab suci? Dalam logika yang sehat, kita pasti mengatakan ini bukan Tuhan yang berkata. Masa Tuhan seporno itu? Dan masih banyak lain di dalam Alkitab, ayat-ayat yang semacam ini, yang tidak mungkin saya utarakan kepada saudara-saudara seluruhnya.
Tetapi ini sekadar gambaran. Inilah yang memacu saya, sehingga saya semakin rajin mengkritisi Alkitab. 3 tahun saya perdalam, saya koreksi, saya teliti. Akhirnya Allah pun memberikan saya petunjuk. Hati kecil saya berkata, konsep yang semacam ini tidak mungkin bersumber dari Tuhan. Karena sangat tidak jelas. Baik yang menyangkut masalah keimanan, menyangkut masalah hukum-hukum. Belum lagi terdapat ayat-ayat yang pornografi dalam Alkitab. Termasuk juga banyak pelecehan-pelecehan dalam Alkitab terhadap Allah dan para nabi Allah. Masa dalam Alkitab, saudara, ada ayat yang mengatakan Tuhan itu bertinju dengan Nabi Yakub dan Tuhan kalah dalam pergulatannya. Ini konsep apa, saudara? Nah, dari situ, setelah gugur keyakinan saya terhadap konsep ini, lalu saya mencoba untuk mengadakan pendekatan dengan ajaran Islam. Yang ketika itu sebenarnya saya sudah sempat mempelajari perbandingan agama, mempelajari ilmu-ilmu keislaman atau Islamologi. Hanya saja waktu itu saya belajar Islamologi itu bukan dari sumbernya, bukan dari ahlinya, tetapi dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang murtad dari agama Islam, dan murtadnya bukan karena kepandaian, tetapi karena ketidakpahaman dia terhadap konsep Islam itu. Sehingga ilmu yang saya peroleh di dalam mempelajari Islamologi itu bukanlah ilmu yang sesungguhnya, tetapi yang saya dapatkan malah ilmu-ilmu yang justru ingin mendiskreditkan ajaran-ajaran Islam dan mengangkat ketinggian daripada agama Kristen. Di antaranya, saudara, orang-orang yang mengajar saya dulu dari kalangan murtadin, mereka bercerita tentang pengalamannya masuk Kristen. Ada yang mengatakan kami pindah agama karena di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang membenarkan ketuhanan Yesus. Diambillah dalilnya seperti dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mereka artikan, katakanlah olehmu Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Padahal dalam ayat itu, kalimat yang sesungguhnya, katakanlah olehmu Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Tetapi oleh orang-orang yang murtad ini, dipelintir ayat-ayat Allah tadi. Diartikan sebagai Tuhan manusia, atau Tuhan yang berbentuk manusia. Siapa Tuhan yang berbentuk manusia dalam pandangan iman Kristiani? Adalah Yesus. Tetapi beruntung saya, saudara, pada satu hari, saya malah mendapatkan perbandingan agama, mempelajari konsep Islam dari orang-orang yang lebih mengerti, dari sumbernya, dari kiai-kiai Islam. Pada waktu itu setelah saya mempelajari Al-Quran dari terjemahan, justru saya tidak menemukan kelemahan-kelemahan Al-Quran sedikit pun. Dan dari situ semakin muncul rasa keinginan tahuan saya terhadap ajaran Al-Quran yang menyeluruh. Karena ajaran Islam atau Al-Quran itu, setelah saya pelajari sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, Masya Allah, ternyata apa yang saya temukan dalam Alkitab, semuanya ada dalam Al-Quran. Hanya saja bahasa-bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat mendidik, mudah dipahami, dan sangat rasional. Berbeda dengan ajaran-ajaran Alkitab yang saya pelajari ketika itu, penuh dengan doktrin-doktrin yang bersifat dogmatis, banyak cerita-cerita dongeng, bahkan yang porno-porno, dan lain sebagainya. Akhirnya, setelah lebih kurang 1 tahun, saya memperbandingkan Islam dengan Kristen. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan saya hidayah. Akhirnya, di akhir tahun 91, saya pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, saudara-saudara, ketika pertama kali saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, ada sesuatu yang berubah pada diri saya, terutama pada jiwa saya. Sungguh betul firman Allah dalam Al-Quran, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima agama Islam ini. Saudara-saudara, yang saya rasakan pertama kali pada saat mengucapkan 2 kalimat syahadat, jiwa saya tenang, hati saya lapang. Saya sungguh mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ketika itu. Karena memang saya masuk agama Islam ini melalui satu proses yang sangat panjang. Saya cari kebenaran itu. Berbeda dengan saudara-saudara. Kalau saudara-saudara kan menjadi muslim sudah secara otomatis. Islam ini dapat istilahnya warisan. Ya, sebagai orang yang mendapatkan warisan, terkadang dia jalankan dengan sebaik-baiknya, tetapi juga terkadang tidak dia jalankan dengan sebaik-baiknya. Sangat berbeda dengan orang yang mendapatkan kebenaran ini melalui sebuah pencarian. Dicari, dibandingkan, dan lain sebagainya. Sehingga begitu kita masuk agama Islam, Islam itu kita pegang dengan erat. Kita tidak mau melepaskan Islam itu. Dan dari situ timbul semangat saya untuk mendalami agama Islam. Nah, alhamdulillah saudara-saudara, ternyata bayangan-bayangan saya dulu bahwa Islam itu agama yang sulit, agama yang sangat merepotkan dan lain sebagainya. Setelah saya pelajari Al-Quran, subhanallah, saya bisa membaca Al-Quran itu hanya dalam waktu yang relatif singkat. Tidak lebih dari 1 minggu lamanya, saya sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan fasih. Ini adalah merupakan ma'unah, pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada saya.
Maka saya kadang-kadang merasa ironis dan sedih ketika menyaksikan saudara-saudaraku umat Islam yang Islamnya sudah dari nenek moyang, masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Terutama di Jakarta ini saya lihat masih banyak anak-anak Islam yang berumur 60 tahun ke atas tidak bisa baca Al-Quran. Jadi anak-anak umur 60 tahun ke atas tidak bisa baca Al-Quran. Jadi saudara-saudara, akhirnya setelah saya memahami Islam ini dengan semangat juang yang tinggi, dan saya berkeyakinan Islam adalah agama yang paling benar, lalu saya pun punya tekad untuk mendakwakan Islam ini kepada lingkungan keluarga saya dulu, kemudian baru kepada umat Islam lainnya. Alhamdulillah, walaupun saya belum berhasil menarik semua keluarga, tetapi 2 orang adik saya telah mengikuti jejak saya masuk agama Islam. Mudah-mudahan nanti ibu saya dan saudara-saudara saya yang lain. Dan dari saat ini hingga seterusnya, saya punya tekad bagaimana orang-orang yang belum mengenal Islam ini, terutama di luar Islam, agar sampai kepada mereka berita kebenaran Islam. Supaya kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Bagaimana dakwah kita lebih menyeluruh. Sebab di zaman sekarang ini, saudara, tantangan kita semakin berat. Terutama yang datang dari orang-orang di luar Islam. Mereka tidak tinggal diam menyaksikan orang-orang yang masuk Islam. Tetapi mereka berbuat dengan segala kemampuan mereka. Bahkan mereka membuat semacam skenario. Bagaimana orang-orang yang awam yang dimurtadkan mereka diajari Alkitab, diajari Al-Quran. Supaya bisa menghibuli umat Islam. Karena umat Kristen juga sangat berharap bagaimana supaya umat Islam ini juga bisa keluar dari agama Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam Alkitab, kitab Matius pasal 28 ayat 19. Di mana Yesus berpesan, "Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Artinya apa? Setiap individu umat Kristiani diwajibkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama mereka kepada orang-orang di luar Kristen. Khususnya mereka berusaha untuk menyampaikan agama mereka kepada umat Islam. Karena dari zaman dahulu hingga hari kiamat, orang Nasrani itu sangat ingin sekali untuk menarik umat Islam ini. Sebab apa, saudara? Ada hubungan historis, ada hubungan emosional antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Di mana hubungannya bahwa ajaran Kristen dengan agama Islam itu sama-sama agama samawi. Hanya saja agama Kristen sudah diselewengkan oleh umatnya. Ketika mereka sudah tersesat, mereka pun ingin menyesatkan umat Islam. Seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa. Mereka orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, berusaha untuk mengkafirkan kamu umat Islam. Sebagaimana mereka telah kafir dahulu kepada Allah. Lalu kamu dengan mereka nantinya sama-sama kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga disebutkan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Kata Yesus, "Pergilah kamu kepada semua bangsa, sampaikanlah dan beritakanlah Injil kepada mereka." Bahkan ada satu ayat yang lebih tegas lagi, disebutkan dalam kitab Matius pasal 10 ayat 34. Yesus mengatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku ini datang ke dunia untuk membawa perdamaian. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan untuk membawa pedang." Artinya apa? Orang-orang yang tidak mau dikristenkan oleh umat Kristiani, mereka itu akan diperangi pakai pedang. Betapa kejamnya, betapa sadisnya, betapa kerasnya agama Kristen di dalam memerangi agama Islam ini, saudara. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program-program pemurtadan yang istilah populer sekarang kristenisasi, khususnya di Indonesia ini, bukan lagi merupakan rahasia umum. Tetapi mereka sudah secara terang-terangan berani datang ke rumah-rumah umat Islam, membawa supermi, membawa beras, membawa uang, menawarkan beasiswa, dan lain sebagainya. Tidak lain tujuannya adalah bagaimana supaya anak-anak Islam dan umat Islam itu mau masuk ke dalam agama mereka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini perlu saya sampaikan, karena sebelum saya menjadi Muslim, pekerjaan yang semacam inilah saya lakukan. Bahwa saya dahulu pernah ditugaskan membawa misi zending. Jadi kalau di Katolik, saudara pernah mendengar namanya misionaris. Di Protestan itu ada sebuah gerakan namanya misi zending. Tujuannya tidak lain adalah untuk membawa-bawa agama Kristen ke rumah-rumah orang Islam, agar orang Islam masuk ke dalam agama mereka. Dan memang sejak dari masa kolonial Belanda, Indonesia ini merupakan lahan mereka yang paling empuk untuk memurtadkan orang-orang Islam. Bahkan saudara, di dalam sebuah buku yang sangat ilmiah, karangan Dr. Berhout, ada dituangkan buah pikiran oleh Dr. Berhout di dalam sebuah buku ilmiah itu yang berjudul Sejarah Gereja. Buku Sejarah Gereja ini pertama kali dicetak tahun 50 dan terakhir direproduksi tahun 67. Saya ada membaca di dalam buku Sejarah Gereja halaman 341.
di mana Dr. Berhoff sebagai pengarang dari buku ini telah dengan terbuka dan terang-terangan mengatakan, disebutkan dalam bukunya, boleh kita simpulkan bahwa Indonesia adalah suatu daerah pekabaran Injil yang diberkati Tuhan dengan hasil yang indah dan besar atas penaburan bibit firman Tuhan. Jumlah orang Kristen Protestan sudah 13 juta lebih. Itu tahun 67. Akan tetapi jangan kita lupa bahwa kita berada di tengah-tengah 150 juta penduduk. Jadi tugas sending gereja-gereja muda di benua ini masih amat luas dan berat. Bukan saja sisa kaum kafir yang tidak seberapa banyak itu yang perlu mendengar kabar kesukaan, tetapi juga kaum muslimin yang besar yang merupakan benteng agama yang sukar sekali dikalahkan oleh pahlawan-pahlawan Injil. Apalagi bukan saja rakyat jelata, lapisan bawah yang harus ditaklukkan untuk Kristus, tetapi juga dan terutama pada pemimpin masyarakat, kaum cendekiawan, golongan atas dan tengah. Jadi dengan demikian bisa kita menyimpulkan saudara, bahwa orang-orang non-muslim, khususnya dari kalangan umat Kristiani, sangat menginginkan bagaimana umat Islam ini bisa berbondong-bondong masuk ke dalam agama mereka. Sehingga sungguh betul firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah, sampai kapanpun orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang kepada umat Islam hingga kita mengikuti millah mereka, ajaran-ajaran agama mereka. Jadi saudara-saudara, saya tidak memprovokasi saudara-saudara. Inilah yang saya rasakan, inilah yang saya alami. Betapa usaha-usaha mereka untuk memurtadkan orang Islam sangat gigih sekali. Dan mereka solid, mereka bersatu, mengorbankan apa saja yang mereka miliki. Sementara kita umat Islam tidak solid, tidak bersatu, dan kita tidak peduli terhadap lingkungan kita, kurang peduli kepada saudara-saudara kita. Jadi saudara-saudara, oleh karena itu saya mengajak kita semua, tidak lagi diragukan bahwa ternyata memang agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Karena saya sudah bisa membandingkan itu. Di mana ketinggian agama Islam itu? Saya lihat dari semua ajarannya, subhanallah. Sangat komplit, sempurna, dan menyeluruh. Agama Islam, khususnya Al-Quran, bukan hanya berbicara di seputar keimanan, akhlak, dan lain sebagainya. Tetapi juga dia berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang politik, berbicara tentang sejarah. Artinya apa? Islam itu adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah, yang sangat sempurna, yang relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia, kapan dan dimanapun. Jadi saudara-saudara, saya mengajak kepada kita semua agar kembali memantapkan keyakinan kita terhadap kebenaran Islam ini. Jangan lagi saudara-saudara ragu. Yakinlah saudara, tidak ada lagi agama yang benar di dunia ini, kecuali agama Islam. Dan itu bisa kita buktikan, bukan melihat dari manusianya, dari orang per orang, tetapi kita buktikan kebenaran agama itu dari segi konsepnya, dari segi ajaran-ajaran agamanya. Saya selama ini selalu objektif, tidak pernah melihat kebenaran agama dari jumlah pengikutnya yang banyak atau mayoritas. Bukan itu tolak ukur saya, tetapi saya melihat kebenaran agama itu adalah dari segi ajaran konsepnya. Saudara-saudara, sebagai terakhir dari saya, siapapun di dunia ini yang tidak mau mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pasti mereka celaka. Baik di dunia, lebih-lebih di hari akhirat nanti. Karena Nabi sudah berpesan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun aw Nasraniyun, thumma yamut, wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, illa kana min ashabin nar." Kata Nabi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada salah seorang di antara umat ini yang telah mendengarkan perkataanku, yang telah mendengar kedatanganku, kemudian mereka tidak mau beriman hingga akhir hayatnya, baik itu Yahudi maupun Nasrani, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka, kata Nabi, menjadi penghuni neraka jahanam. Siapa saja. Jadi kalau orang mengaku beriman, bertakwa, tidak melalui agama yang benar, yaitu agama Islam, semua amalnya ditolak oleh Allah. Mungkin saja di dunia mereka dicatat sebagai orang yang baik, sebagai pejuang, sebagai pahlawan, namanya diukir dengan tinta emas. Tetapi kebaikan mereka tidak akan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sebatas di dunia ini saja mereka dikenang sebagai orang yang baik, tapi di akhirat mereka akan celaka. Satu-satunya amal yang diterima oleh Allah hanyalah amal melalui agama Islam. Kata Nabi, "Man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak melalui cara kami, tidak melalui ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara-saudara sekilas tentang perjalanan spiritual saya di dalam memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hingga saya menyatakan diri sebagai muslim. Semoga Allah senantiasa membimbing saya dan menunjuki kita semua jalan yang lurus dan benar sampai akhir hayat kita. Dan jangan sampai kita ini meninggalkan dunia yang fana terkecuali matinya husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam. Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi doakan saya dan doakan ibu dan keluarga saya yang belum muslim, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan saya, kiranya ibunda dan keluarga saya itu mereka meninggalkan dunia yang fana ini setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.